828 meter. Ini adalah rekor ketinggian gedung pencakar langit Burj Khalifa, 150 lantai di Dubai di Uni Emirat Arab, konstruksi tertinggi yang pernah dibangun, gedung tertinggi di dunia. Bagi mereka yang belum pernah melihat struktur megah seperti itu, mungkin cukup sulit untuk membayangkan keseluruhan skala mahakarya arsitektur hebat ini. Namun ternyata kita bisa mendirikan bangunan tinggi ini. Coba sekarang bayangkan sebuah bangunan yang jendelanya terbuka keluar angkasa, mungkin di mana bulan hampir tampak lebih dekat daripada pusat perbelanjaan yang terletak di sebelahnya. Mungkin kita bisa melangkah lebih jauh. Coba bayangkan gedung pencakar langit dengan 1 miliar lantai. Bagaimana seseorang bisa benar-benar membawa ide gila ini ke dunia nyata? Akan saya beritahu Anda nanti. Sementara itu, saya ingin memperkenalkan kepada Anda pada struktur raksasa lainnya yang dalam waktu dekat mungkin akan memecahkan rekor, Burj Khalifa. Ini adalah piramida Megacity Shimizu, sebuah proyek setinggi 240 lantai yang sedang aktif dikembangkan oleh arsitek Jepang. Dalam desainnya, ini agak menyerupai markas futuristik Tyrell Corporation dari film sci-fi kultus yang sangat digemari, Blade Runner. Ukuran strukturnya akan 14 kali lebih besar dari piramida di Cheops. Ini akan terdiri dari 204 konstruksi piramida yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki luas yang sama dengan Hotel Luxor yang besar di Las Vegas. Meskipun jumlah lantainya lebih banyak, piramida Shimizu akan lebih sedikit rendah dari Burj Khalifa, hanya 730 meter. Tapi itu mengimbangi ini dengan ukurannya yang mengesankan secara umum dan kemampuannya untuk menampung lebih dari 1 juta orang yang mencengangkan. Sekarang proyek ini mungkin tampak agak ambisius, tetapi para arsitek sudah memimpikan konstruksi super yang lebih besar lagi. Anda mungkin bertanya, apakah mungkin bagi siapapun untuk membuat gedung super dengan 1 miliar lantai? Tentu saja, tidak ada yang menghalangi Anda untuk meletakkan batu bata tanpa henti di atas batu bata atau memasang satu bagian di atas yang lain, dan seterusnya. Tetapi, semakin tinggi sebuah bangunan didirikan, semakin kuat sakit kepala dirasakan para pembangunnya. Kekuatan struktur mendorong ke bawah dengan tekanan yang semakin besar pada bangunan itu sendiri, semakin tinggi dan karenanya semakin berat. Artinya, jika Anda tidak membuat semacam fondasi yang sangat serius, bagian atas akan menjadi terlalu berat untuk menopang bagian bawah dan seluruh struktur akan runtuh rata dengan tanah. Menurut perhitungan salah satu pendiri Burj Khalifa, William Baker, gedung pencakar langit dengan ketinggian 8.849 meter, sedikit di atas 10 kali tinggi Burj Khalifa, perlu dibangun di atas dasar kira-kira 4,1 ribu kilometer persegi. Ketinggian ini dipilih karena 1 meter lebih tinggi dari puncak gunung tertinggi di atas permukaan laut di planet ini, yaitu Mount Everest. Area di dasar untuk struktur seperti itu harus kira-kira sama dengan luas Polinesia. Namun, jauh lebih sulit untuk mempersiapkan situs semacam itu untuk pondasi yang lebih besar. Ini karena pondasi Banyones yang begitu besar akan dibangun. Area yang tertutup kemungkinan besar akan terlihat dan dilintasi oleh saluran air, dan bahkan mungkin memiliki gunung atau lembah. Jika pondasi gaya normal ini dipendekkan sedikit saja, bangunan yang dibangun di atasnya akan terlihat seperti rumah kartu. Tetapi William Baker mengusulkan kemungkinan lain, membangun gedung pencakar langit di sekitar inti pusat yang lebih kecil namun tetap kuat, yang kemudian dapat menopang banyak kolom yang pada gilirannya menopang bangunan tersebut. Dengan cara ini, pondasi dapat dipersempit secara signifikan jika seseorang membangun sebuah bangunan dengan menggunakan metode dasaran ini. Dan jika seseorang masih menggunakan dasar seluas 4.000 km persegi menurut metode Baker, secara hipotetis bangunan itu dapat mencapai ketinggian 59.000 meter yang mencengangkan, atau sekitar 6,2/3 kali lebih tinggi dari Mount Everest. Itu kira-kira 10.000 lantai. Bahkan dengan pondasi yang sangat kuat, untuk membangun gedung pencakar langit seperti itu tidak akan mudah dengan cara, kondisi, atau bentuk apapun.
Pada ketinggian itu, angin topan dahsyat sering terjadi dan mengganggu. Angin-angin ini akan berhembus ke sisi struktur dan menciptakan turbulensi yang kuat dan mungkin mematikan. Gedung bisa bolak-balik bergoyang selama badai. Akibatnya, strukturnya agak berbahaya untuk ditinggali. Bahkan, seluruh gedung berpotensi meledak. Untuk menghindari masalah seperti itu, diusulkan agar gedung pencakar langit dibangun dengan cara yang lebih ramping, sehingga tidak terlalu hancur diterpa angin puyuh, angin topan, dan angin puting beliung. Bentuk lingkaran, lonjong, segitiga, dan belah ketupat dengan sudut membulat semuanya telah diusulkan, di mana semuanya akan berfungsi lebih baik daripada persegi. Juga dibutuhkan material super kuat dan sangat tahan. Mungkin aluminium transparan yang baru dan cukup inovatif dapat digunakan. Benda menakjubkan ini 3 kali lebih kuat dari baja dan tembus pandang. Atau mungkin bahan nano, karena beberapa di antaranya menurut para ilmuwan hampir mustahil untuk dihancurkan. Tetapi bahkan setelah membangun gedung uber dari barang-barang eksotis seperti itu, Anda mungkin masih akan menitik beratkan ide Anda sampai titik puncaknya karena masalah lift yang tak berkesudahan. Lift konvensional cenderung menempati terlalu banyak ruang, dan di gedung uber seperti itu hampir tidak ada ruang yang tersisa untuk apapun kecuali poros elevator. Namun perkembangan terbaru dalam desain dan pembuatan elevator ketapel super kompak dan ultra cepat mungkin adalah solusi ini. Ada juga ide yang menjanjikan tentang terbang naik turun di bagian luar gedung menggunakan balon kekuatan industri. Saya akan percaya kalau melihatnya sendiri. Katakanlah para insinyur mampu memecahkan masalah seperti itu dan mengatasi tonggak sejarah 10.000 lantai. Sekarang, mari kita coba mental kita memanjat lebih tinggi dan membangun pencakar langit mega 100.000 lantai. Puncak ekstravaganza arsitektur ini akan mencapai ruang angkasa dekat bumi. Tiba-tiba ia akan berada tepat di tengah-tengah tempat pembuangan gaya berat mikro, penuh dengan puing-puing dari stasiun luar angkasa, satelit, komet, dan asteroid. Menurut perkiraan NASA, sekitar 170 juta sisa satelit sudah berotasi di sini, dari bintik kecil hingga bongkahan besar dan potongan mesin yang rusak. Dan yang terpenting, kecepatan objek yang banyak ini mencapai 56.000 km per jam yang mematikan. Sesuatu seperti kecepatan peluru yang ditembakkan dari senapan tempur Kalashnikov. Para ilmuwan menjanjikan daerah ini akan tersapu bersih dari puing-puing dalam waktu dekat. Mereka telah menguji sesuatu yang disebut perangkat remove debris, semacam tombak ruang berteknologi tinggi dengan jaring yang selama pengujian berhasil mengumpulkan cukup banyak sampah luar angkasa, dan para ahli dari pusat luar angkasa Surrey menciptakan model penyedot debu orbit dengan semacam layar, mampu, kata mereka, melakukan pembersihan umum semua ruang dekat bumi. Jadi, secara teoritis, bagaimanapun, kita akan dapat terus membangun gedung pencakar langit ultra super duper kita tanpa takut bahwa sebungkas satelit atau sisa roket yang bandel akan menghancurkan semuanya dalam sekejap. Jadi, jika kita menempatkan 100 pencakar langit mega, masing-masing dengan ketinggian 100.000 lantai di atas satu sama lain, maka kita mendapatkan gedung mega-mega dengan 10 juta lantai. Dan kemudian, jika kita membangun 100 gedung mega-mega lainnya di atas satu sama lain, maka akhirnya kita akan memiliki gedung pencakar langit dengan total 1 miliar lantai. Sayangnya, menurut perhitungan para spesialis, hampir tidak ada cukup bahan dan energi di seluruh dunia untuk membuat bahkan setengah dari konstruksi pencakar langit giga semacam itu. Untuk ini, kita membutuhkan sumber daya benda langit lainnya. Dilihat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut beberapa perkiraan, ini akan dapat dilakukan di abad-abad mendatang. Pada saat itu, akhirnya adalah mungkin untuk mengkapsulkan bintang, sekumpulan satelit pengumpul energi, di mana kita dapat mengkonsumsi energi sebanyak yang diinginkan hati kita. Bahan bangunan dapat dipinjam dari planet dan asteroid lain yang kaya sumber daya.
Dan akhirnya sebuah gedung pencakar langit akan muncul dengan 1 miliar lantai yang kemungkinan besar bukan hanya sebuah bangunan atau bahkan kota, tetapi sesuatu seperti seluruh dunia itu sendiri. Itu bisa diselimuti cangkang fleksibel yang diisi dengan atmosfer buatan dan diterangi oleh cahaya matahari buatan manusia. Di dalam sektor yang berbeda, orang akan naik lift supersonik, dan di antara bagian yang berbeda di beberapa jenis pesawat atau bahkan pesawat ruang angkasa. Dan di puncak pencakar langit giga kita tampak bulan sendirian, dan bulan pendamping kita bahkan bisa menabrak struktur kita jika kita tidak hati-hati. Jadi, kita harus melindungi gedung lantai giga kita dari cahaya malam yang abadi dengan jaringan pelindung. Atau kita bahkan mungkin harus memindahkan satelit kita sedikit dari bumi ke jarak aman yang lebih jauh. Namun, masalah utama dengan bangunan kita adalah harganya yang luar biasa. Mungkin akan menelan biaya ratusan triliun dolar yang cukup banyak. Dengan jumlah uang ini, sebagai alternatif, kita dapat memberi setiap penghuni planet pembayaran sekaligus dalam jutaan dolar, atau bahkan menyewa armada lusinan kapal ruang angkasa besar. Tidak ada yang benar-benar menginginkan gedung super tinggi jika mereka sendiri harus mengeluarkan banyak uang. Tetapi bagaimana jika suatu hari, katakanlah beberapa bencana global, bencana alam atau epidemi memaksa semua orang berlindung bersama di gedung yang sama? Mari kita lihat apakah gedung pencakar langit giga kita bisa melindungi seluruh umat manusia. Sekarang di planet kita, populasinya sekitar 7.600.000.000 orang. Menurut beberapa perhitungan, 10 orang dengan tinggi dan berat rata-rata dapat berdiri di atas 1 meter persegi. Jadi, sebuah persegi dengan panjang sisi 28 km akan ada luas 784 km persegi, dapat menampung seluruh penduduk bumi. Ini sedikit lebih besar dari total luas New York City. Banyak ahli yang cukup yakin bahwa sebuah bangunan sebesar kota dapat dibangun saat ini. Namun, untuk menyesuaikan semua orang di bumi ke dalam struktur ini, mereka harus berdiri bahu-membahu dan saling berhadapan dengan semua tetangga mereka. Tentu saja, tidak mungkin. Kita tidak ingin dimasukkan ke dalam bangunan seperti ikan sarden dalam kaleng atau monyet dalam tong. Rata-rata orang membutuhkan ruang minimal 30 meter persegi untuk hidup mendekati gaya hidup normal. Dan kita akan membutuhkan ruang untuk mengakomodasi komunikasi, fasilitas umum dan tambahan, dan lain-lain. Jika kita mempertimbangkan bahwa kira-kira 500 orang dapat ditampung dengan nyaman di satu lantai di gedung pencakar langit modern, maka sedikit lebih dari 15 juta ini akan dibutuhkan untuk semua penghuni bumi saat ini. Jadi, dengan 1 miliar lantai akan ada lebih dari cukup ruang untuk stadion, taman, danau, dan kolam buatan, area rekreasi, dan semua ruang lain yang dapat Anda pikirkan. Pada waktunya, jika situasi seperti itu terjadi, kita bahkan akan memiliki cukup ruang bagi peradaban alien kecil untuk tinggal bersama kita jika perlu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang bangunan luar biasa dan konstruksi masa depan yang menakjubkan,